Shalom Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih sebab Tuhan menolong kami sampai dengan hari ini. Tibalah waktunya bagi kami akan membaca Alkitab. Kami berdoa kiranya Tuhan melawat kami dengan kebenaran yang tertulis dalam kitab suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Lukas, pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Injil melaporkan kepada kita tentang peristiwa penyembuhan orang kusta ini. Menurut Injil Matius, peristiwa ini terjadi ketika Yesus turun dari bukit setelah ia berkhotbah kepada orang banyak. Beberapa hal penting tentang sakit kusta dalam konteks masyarakat Yahudi pada waktu itu, bahwa hukum Taurat mengharuskan pengasingan penderita kusta keluar kota. Penderita penyakit ini dianggap najis, Imamat pasal 13, 45 sampai ayat yang ke-46. Bahkan siapa yang bersentuhan dengan orang kusta pun dianggap najis. Dari sisi sosial dan dampak secara psikologi, mereka tersisih, dikucilkan, tertolak, bahkan merasa terhina, malu, serta mengalami tekanan batin yang sangat berat. Bagi masyarakat Yahudi pada waktu itu, kusta bukan hanya berbicara soal penyakit, tetapi dihubungkan juga dengan dosa. Walaupun tidak semua penyakit oleh karena dosa. Lihat peristiwa Maryam dan Harun dalam Bilangan pasal 12 ayat 11 sampai 12. Itulah sebabnya seorang yang kena kusta, masalahnya bukan hanya persoalan sembuh dari penyakit, tetapi juga berkaitan dengan tahir atau tidak. Istilah tahir berarti bersih, suci, murni. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini mengungkapkan kepada kita beberapa hal penting. Dalam teks ini dikemukakan bahwa orang itu penuh kusta, ayat yang ke-12. Ungkapannya menyatakan bahwa kusta yang dideritanya sudah sangatlah parah. Tetapi separah apapun pergumulannya, tidaklah menghalangi ia untuk datang menjumpai Yesus. Perhatikanlah seruannya, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Ini bukan sekedar sebuah ungkapan permohonan, tetapi juga adalah ungkapan iman dari orang kusta yang percaya bahwa Yesus bukan hanya dapat menyembuhkannya, tapi juga dapat mentahirkannya. Hal kedua yang penting di sini ialah respon dari Tuhan Yesus atas permohonan orang kusta, ayat yang ke-13. Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu, kemudian berkata, "Aku mau,
jadilah engkau tahir. Bapak Ibu, perhatikanlah jamahan kasih dari Tuhan Yesus atas orang kusta. Sebuah tindakan yang tentu dianggap bersalah oleh orang-orang yang ada pada waktu itu. Tetapi tidak ada hal yang dapat menghambat uluran kasih Yesus bagi mereka yang percaya kepadanya. Setelah disembuhkan, Tuhan Yesus memerintahkannya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun, tetapi menunjukkan diri kepada imam dan membawa persembahan sesuai dengan hukum Musa. Sebab bagi Kristus bukan persoalan popularitas karena telah menyembuhkan orang kusta, tetapi belas kasihan atas orang yang dalam kesusahan ini. Walaupun Alkitab menuliskan bahwa peristiwa ini kemudian tersebar, beritanya semakin luas. Dan kemudian Alkitab menuliskan Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedang beratkah pergumulan kita hari ini? Datanglah kepada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi Bapak Ibu, saudara dan kita sebagai jemaatnya. Sebab tangan kasih-Nya selalu terbuka untuk anak-anak-Nya. Amin. Bapa yang baik, kami sudah membaca merenungkan firman. Kami memohon kiranya Engkau Tuhan juga menolong kami anak-anak-Mu dalam tiap pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus.